Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa program Profesi Nurse Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Kali ini kami akan membuat video tentang role play meeting morning keperawatan di ruangan. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Saya sendiri, Nabila Salsabila, sebagai notulen. Adapun kepala ruangan yaitu saya sendiri, Muhammad Bahri Ashari. Selanjutnya untuk Katim 1, Saya Meliana Nabila. Selanjutnya untuk Katim 2, saya Wahyu Arif Pratindi. Selanjutnya ada yang sebagai perawat 1, Saya Marhama. ya Kak Marhama sebagai perawat 1. Selanjutnya perawat 2, Saya Dina Ekadasi Oktariana. selanjutnya ada perawat 3, Saya Dina Uliarati. selanjutnya ada lagi perawat 4, Saya Gini Eka Cipta Putri. selanjutnya sebagai perawat 5, Saya Wilda Mariska Putri. dan selanjutnya ada perawat 6. Perawat 6 mungkin bisa saya bantu, yaitu teman saya Dika Saputra. Selanjutnya dan yang terakhir ada saya sendiri Nabila Salsabila sebagai notulen. Baiklah, langsung saja mungkin kami akan memulai roleplay meeting morning. Saya persilakan kepada Sarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran saudara pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai meeting morning pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menyelesaikan tugas sebagai perawat dengan baik. Berkatilah kegiatan kami pada pagi hari ini agar dapat berjalan dengan baik. Pada pagi hari ini kita akan melakukan meeting morning. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi intern ruangan perawatan sebagai wahana informasi dan komunikasi. Diskusi kita pada hari ini membahas kegiatan keperawatan dan non-keperawatan di ruang COVID-19. Adapun materi yang akan kita diskusikan yaitu yang pertama, penerapan proses keperawatan, penerapan prosedur-prosedur tindakan keperawatan, kedisiplinan karyawan, bersangkutan kehadiran, seragam, dan atributnya, kemudian peralatan dan inventarisnya, yang kelima, pelimpahan tugas antar shift, operan keliling atau meeting morning, yang keenam, hubungan antar karyawan, yang ketujuh, kerjasama antar tim, kemudian hubungan perawat dan pasien, yang terakhir adalah koordinasi dengan unit lain, yaitu adalah farmasi, laboratorium, komite medis, fisioterapi, instalasi gizi, dan lain-lain. Ini beberapa materi yang akan kita bahas. Apakah ada hal lain yang perlu didiskusikan selain materi yang saya sebutkan? Tidak, Pak. Saya rasa cukup. Baik, jika tidak ada, kita awali diskusi kita pada pagi hari ini dengan materi yang pertama. Dan kedua, mengenai penerapan proses keperawatan dan penerapan prosedur-prosedur tindakan keperawatan kepada Katim 1 dan Katim 2. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, sebagai Katim 1, untuk menjelaskan tentang proses keperawatan dan penerapan
prosedur tindakan keperawatan di ruang COVID. Untuk proses keperawatan sudah berjalan dengan baik dan dilakukan secara sistematis dari pengkajian, analisa masalah, rumusan atau penegakan masalah, penutupan, tujuan, perumusan rencana tindakan, pelaksanaan tindakan keperawatan dan evaluasi. Pengkajian yang dilakukan dimulai dari proses pendekatan keperawatan, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan identitas, keluhan pasien dan data biopsikososial spiritual. Dari pengkajian tersebut dapat dianalisis masalah yang ada. Tahap berikutnya adalah penetapan tujuan berdasarkan masalah yang muncul, dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka disusunlah rencana keperawatan. Rencana keperawatan inilah yang menjadi acuan dalam melakukan tindakan keperawatan, dan setelah dilakukan tindakan kemudian dilakukan evaluasi. Apabila hasil evaluasi menunjukkan ada tujuan yang belum tercapai atau masalah yang belum teratasi, maka proses keperawatan dilakukan kembali. Selanjutnya, mengenai penerapan prosedur-prosedur tindakan keperawatan untuk ruangan dilengkapi dengan prosedur-prosedur tindakan keperawatan. Prosedur-prosedur keperawatan tersebut merupakan standar acuan dalam melaksanakan tindakan keperawatan. Ini akan dilanjutkan Katim 2. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Katim Tim 2. Untuk penjelasannya mungkin hampir sama dengan yang sudah disampaikan oleh Katim 1. Tadi tentang proses keperawatan dan penerapan prosedur tindakan keperawatan di ruang COVID-19. Untuk proses keperawatan sudah berjalan dengan baik dan dilakukan secara sistematis dari pengkajian, analisa masalah, perumusan, atau penegakan masalah, penutupan tujuan, perumusan rencana tindakan, pelaksanaan tindakan keperawatan, dan evaluasi. Pengkajian yang dilakukan dimulai dari proses pendekatan keperawatan, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan identitas, keluhan pasien, dan data biopsikososial spiritual. Dari pengkajian tersebut dapat dianalisis masalah yang ada. Tahap berikutnya adalah penetapan tujuan yang berdasarkan masalah yang muncul, dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka disusunlah rencana keperawatan. Rencana keperawatan inilah yang menjadi acuan dalam melakukan tindakan keperawatan. Dan setelah dilakukan tindakan, kemudian dilakukanlah evaluasi. Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya tujuan yang belum tercapai, maka masalah belum teratasi dan proses keperawatan akan dilakukan kembali. Selanjutnya, mengenai penerapan prosedur-prosedur tindakan keperawatan untuk ruangan dilengkapi dengan prosedur-prosedur tindakan keperawatan. Prosedur-prosedur keperawatan tersebut merupakan standar acuan dalam melaksanakan tindakan keperawatan. Unmute, Kak. Fahri, suaranya unmute. Unmute Fahri. Baik, terima kasih Katim 1 dan Katim 2 telah menjelaskan mengenai proses keperawatan dan penerapan prosedur-prosedur tindakan keperawatan di ruang COVID-19. Selanjutnya, materi ketiga dan keempat mengenai kedisiplinan karyawan yang mencangkup kehadiran seragam, atributnya, peralatan, dan inventarisnya yang akan disampaikan oleh perawat 1, Marhamah. Dipersilakan. Terima kasih. Mengenai kedisiplinan karyawan atau kehadiran seragam dan atributnya, disiplin merupakan hal penting dalam bekerja dan tidak bisa dipisahkan dari seseorang pegawai maupun perawat. Di ruang COVID, dalam hal kedisiplinan masuk dan pulang kerja, karyawan sudah cukup baik dilihat dari kehadiran. Mengenai seragam ataupun atribut yang dikenakan oleh seluruh karyawan bekerja di ruangan ini, sudah sesuai dengan tata tertib. Terdapat
karyawan. Terdapat 10 karyawan di ruangan COVID, 1 petugas administrasi, 2 orang asper, 1 orang higien, servis, dan karyawan lainnya. Semuanya telah memiliki kedisiplinan kerja yang baik, melaksanakan tugas sesuai fungsinya masing-masing. Sedangkan untuk peralatan dan inventarisnya, peralatan merupakan bagian yang penting dalam bekerja, apalagi bagi seorang perawat. Karena sebagian besar tindakan yang dilakukan membutuhkan suatu peralatan. Baik, itu terima kasih Perawat Marhamah atas penjelasan yang diberikan. Selanjutnya penjelasan untuk ruang COVID kepada Perawat 2, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Mengenai kedisiplinan karyawan, termasuk kehadiran, seragam, dan atributnya di disiplin. Disiplin merupakan hal penting dalam bekerja dan tidak bisa dipisahkan dari seorang perawat ataupun pegawai. Di ruangan COVID-19, dalam hal kedisiplinan masuk dan pulang kerja, karyawan sudah baik dilihat dari kehadiran. Mengenai seragam ataupun atribut yang dikenakan oleh seluruh karyawan yang bekerja di ruangan ini, sudah sesuai dengan tata tertib. Terdapat 10 karyawan yang bekerja di ruangan COVID yang terdiri dari perawat, petugas administrasi, asper, dan hygiene service. Dari 10 orang karyawan yang ada, semuanya telah memiliki kedisiplinan yang baik, melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Sedangkan untuk peralatan dan inventarisnya, peralatan merupakan bagian penting dalam bekerja, apalagi bagi seorang perawat. Karena sebagian besar tindakan yang dilakukan membutuhkan suatu peralatan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, materi kelima dan keenam mengenai pelaksanaan proses keperawatan, pelimpahan tugas antar shift, dan hubungan antar perawat akan disampaikan oleh perawat 3 dan perawat 4. Baiklah, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mengenai pelaksanaan proses keperawatan tentu harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Di Rumah Sakit X, pelaksanaan jam kerja karyawan dibagi dalam 3 shift, yaitu shift pagi jam 7.00 sampai dengan 14.00 dan shift sore dari jam 14.00 sampai 21.00 dan shift malam jam 21.00 sampai 07.00. Dalam setiap pergantian shift tersebut dilakukan pelimpahan tugas atau sering disebut dengan operan jaga. Hal ini bertujuan agar tindakan keperawatan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan perkembangan keadaan pasien dapat terpantau sedini mungkin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh perawat ini. Baiklah. Pelimpahan tugas dilaksanakan di ruang perawat serta di ruang perawatan atau kamar pasien. Di ruang perawat dilakukan pelimpahan tugas dari perawat yang telah melaksanakan shift kepada perawat yang akan melaksanakan shift. Perawat yang telah melaksanakan shift menjelaskan mengenai pasien di ruang perawat dan perkembangan dari masing-masing pasien, mulai dari keadaan umum, keluhan, dan tindakan yang telah dilakukan. Tindakan yang belum dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya, serta hal-hal yang menyangkut pasien tersebut. Pelimpahan tugas shift tersebut didokumentasikan pada buku laporan perawat sesuai dengan resep dokter yang bertanggung jawab. Setelah itu, perawat akan berkeliling ke ruang kamar pasien dan di ruang kamar pasien perawat yang telah melaksanakan tugas shift-nya akan memperkenalkan perawat yang bertugas pada shift berikutnya sehingga diharapkan pasien dapat mengenal perawat yang akan merawatnya selama satu shift berikutnya. Mengenai hubungan antar perawat dengan karyawan telah memiliki hubungan dan suasana keharmonisan tercipta dengan baik. Hal tersebut terlihat dari komunikasi antar karyawan dan kekompakan dalam melaksanakan pekerjaan. Kesenjangan antar senior dan junior hampir tidak tampak. Antara yang tua dan yang muda tetap saling menghormati dan saling berbagi informasi bila ada hal-hal yang baru. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih Perawat Dina
dan perawat Gini atas penjelasan yang diberikan. Selanjutnya materi ke-7 dan ke-8 mengenai kerjasama tim, hubungan perawat dengan pasien, dan koordinasi dengan unit lain, yaitu farmasi, laboratorium, komite medis, fisioterapi, instalasi gizi, dan lain-lain. Akan disampaikan oleh perawat Wilda dan perawat Dika. Baiklah, dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai kerjasama tim. Seorang perawat yang bekerja di rumah sakit dalam bekerja tidak bisa bekerja sendirian, akan tetapi memerlukan kerjasama dengan perawat yang lain ataupun dengan unit yang lain. Di ruang COVID-19, semua perawat merasa bahwa mereka adalah bagian dari suatu tim yang harus selalu bekerja sama. Dari keharmonisan antar karyawan yang telah terbentuk akan tercipta kerjasama tim yang solid, dan tim yang solid akan berpengaruh baik bagi pelayanan kesehatan kepada masyarakat ataupun pasien. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh perawat Dika. Baiklah, akan saya lanjutkan. Selanjutnya, mengenai hubungan perawat dengan pasien atau keramahan di ruang 19, hubungan perawat dengan pasien sudah baik. Ini dapat dilihat dari cara perawat dalam melayani pasien. Sebagai contoh, saat pasien secara terbuka dan mengungkapkan tentang keluhan dan masalah yang dirasakannya, dan perawat mendengarnya, kemudian berusaha membantu dengan melakukan tindakan yang dapat mengurangi keluhan pasien tersebut. Setelah itu, bila ada masalah yang memerlukan kolaborasi dengan dokter, maka perawat akan segera melaporkan kepada dokter yang bertugas. Sedangkan untuk unit koordinasi dengan unit lain, yaitu farmasi, laboratorium, komite medis, fisioterapis, instalasi gizi, dan lain-lain, terciptanya tindakan ataupun proses keperawatan yang menyeluruh tidak terlepas dari kerjasama dengan unit-unit lain. Kerjasama dengan unit-unit yang lain diperlukan untuk membantu tercapainya tujuan dan tindakan keperawatan, yaitu mengatasi masalah yang dihadapi pasien. Mungkin itu dari saya dan Wilda. Terima kasih. Dan juga perawat di atas penjelasan yang sudah dijalankan. Sebelum kita akhiri, bagaimana? Ada yang perlu diklarifikasi? Baik, jika tidak ada yang disampaikan, pada notulen dipersilakan untuk menyimpulkan hasil meeting morning pada pagi hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai notulen, berdasarkan uraian yang telah disampaikan, diketahui pada hari ini kita membahas 9 materi, mulai dari penerapan proses keperawatan sampai koordinasi dengan unit lain. Nah, dalam diskusi pada hari ini, kita dapat disimpulkan bahwa kegiatan di ruang COVID-19 telah berjalan sesuai dengan prosedur asuhan keperawatan dan dapat dikatakan sudah cukup baik, mulai dari hubungan internal perawat dalam tim di ruangan COVID-19. Hubungan perawat selaku pemberi pelayanan dengan pasien juga kerjasama ataupun koordinasi dengan unit-unit lain dalam rumah sakit sudah berjalan dengan baik, tanpa ada kendala yang mengurangi pelayanan terhadap pasien. Mungkin itu saja kesimpulan pada meeting morning kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih dari saya, Notulen. Terima kasih kepada Notulen yang telah menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Saya harapkan kegiatan keperawatan seperti ini harus terus ditingkatkan sehingga pelayanan keperawatan kepada terus berjalan dengan baik. Hari ini cukup sekian. Kepada peserta meeting morning dipersilakan menandatangani absen. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah teman-teman, mungkin itu saja video role play meeting morning dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf karena atas segala keterbatasannya. Namun kami berusaha untuk memberikan yang terbaik pada stase manajemen keperawatan ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.